Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahmastiawan. Di materi ketiga ini saya akan membahas mengenai networking models. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tiga topik saja. Yang pertama ada konsep model jaringan, yang kedua ada TCP/IP model, dan yang ketiga ada auxiliary models. Kita lanjut ke konsep model jaringan. MTCNA Outline, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada About Router OS dan Router Price, yang ketiga ada Routing Models, yang keempat ada IP Address dan Subnetting, yang kelima ada Access Mikrotik, yang keenam ada Basic Configuration, yang ketujuh ada Internet Gateway, yang kedelapan ada DCV dan ARV, yang ke-9 ada break, ke-10 ada routing, ke-11 ada freewheels, ke-12 ada course, ke-13 ada tunnel, dan yang ke-14 ada mix. Nah, kita lanjut ke konsepnya. Yang pertama, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Yang kedua, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan sebagai kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebut yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan OpenStack networking models yang tersedia. Untuk saat ini, OpenStack networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Kita lanjut ke model TCP/IP. TCP/IP model merupakan jenis networking models yang saat ini digunakan. Jadi, TCP/IP mendeskripsikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking models itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Kita lanjut ke TCP/IP Applicator Layer. Applicator Layer berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dan jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan mengirim pesan-pesan data. Fungsi utamanya menyediakan layanan jaringan langsung ke aplikasi pengguna, memastikan data bisa dikirim dan diterima oleh aplikasi secara benar. Contoh protokol di application layer: HTTP untuk mengakses web server atau browser, VOIP3, IMAP, SMTP untuk layanan email, SSH untuk akses jarak jauh ke server, VTP untuk transfer file antar komputer. Contohnya, pengguna ketika kamu membuka website di browser, protokol HTTP digunakan untuk mengirim permintaan ke server, lalu server mengirimkan data website ke klien. Kita lanjut ke TCP/IP Network Layer. Network Layer berfungsi untuk mengatur penyelamatan dan jalur data dalam jaringan. Protokol utama di layer ini adalah IP atau Internet Protocol. Dua fitur utama IP addressing memberikan alamat unik IP address ke setiap perangkat di jaringan agar dapat dikenal. Routing menentukan jalur terbaik untuk mengirim data ke tujuan, mirip seperti sistem pengiriman surat di kantor pos. Dua jenis IP address. Yang pertama IPv4 32 bit, contohnya 192.6.168.0.1 max 4 miliar alamat. Yang kedua IPv6 128 bit, contohnya 200.1.0 db 8.85a3.8a2e 0370.0
7334. Jumlah sangat besar. Posisi di dalam OIC layer IP terletak di layer 3 atau network layer pada model OIC. Kita lanjut ke TCP/IP, Data-Link Layer, dan Physical Layer. Yang pertama, Data-Link Layer menggunakan protokol yang digunakan oleh Physical Layer, menyediakan error data link atau mendeteksi kesalahan melalui fitur VCS atau Frame Hash Scan tanpa melakukan perbaikan atau remote car, menggunakan MAC address sebagai sistem pengamatan antar perangkat di jaringan lokal. 2. Physical Layer menentukan media fisik yang digunakan untuk koneksi antar perangkat, misalnya kabel, konektor, dan sinyal, menggunakan aspek hardware seperti berbentuk lokasi dan transmisi data secara listrik atau gelombang. Kita lanjut ke konsep OIC model. OIC model adalah jaringan standar dari OIC tahun 1984 untuk menyatukan cara kerja antar vendor, meskipun sekarang lebih banyak digunakan TCP/IP. OIC tetap dipelajari karena lebih mudah dipahami dengan 7 layernya. Nah, di sini ada 7 layer OIC. Yang pertama ada application, layanan untuk pengguna email, web, dan lain-lain. Yang kedua ada free station untuk format, data, ekskripsi, kompresi. Yang ketiga ada session untuk mengatur sesi komunikasi. Yang keempat ada transport untuk menjamin data terkirim utuh, misalnya TCP. Yang kelima ada network untuk menentukan rute atau alamat IP. Yang keenam ada data link untuk komunikasi antar perangkat di jaringan lokal. Yang ketujuh ada physical atau kirim data via sinyal fisik atau kabel dan gelombang. Lapisan 1/4 disebut lower layer atau berkaitan dengan interface dan format data. Lapisan 5 dan 7 disebut upper layer atau berkaitan dengan alur data. Nah, segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.